Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kolam yang menggunakan central drain pada kolam budidaya. Jadi sesuai dengan permintaan dari teman-teman kita di salah satu komentar bahwa teman-teman kita tuh pengen dibikinkan atau dibuatkan kolam budidaya dengan menggunakan sistem central drain. Sebelumnya saya akan jelaskan central drain itu apa. Jadi central drain itu adalah salah satu sistem pembuangan air yang ditempatkan di titik tengah dasar kolam itu yang berfungsi untuk mengumpulkan dan membuang kotoran seperti sisa pakan, lumpur, dan juga kotoran ikan. Dan untuk kolam ini juga bisa dipergunakan untuk kolam udang. Jadi sistem ini tuh sangat penting terutama pada kolam budidaya modern seperti kolam ras, karena kolam ini tuh membantu menjaga kualitas air tetap stabil. Jadi fungsi utamanya untuk central drain adalah mengumpulkan limbah dari semua kotoran yang akan mengalir ke tengah, dan untuk pembuatan di dasar kolamnya itu dibuat miring seperti ini yang nantinya akan kita pasang kotak untuk mengumpulkan lumpur dan kotoran ikan masuk ke dalam kotak central drain yang nantinya akan kita backwash di luar. Jadi yang saya akan jelaskan di sini untuk cara pembuatan dan cara pengoperasiannya seperti apa. Baik teman-teman, di sini kita akan langsung aja ke caranya dan juga langsung aja ke fungsinya seperti apa. Prinsip sederhananya itu, jadi dasar kolamnya itu dibuat miring ke arah tengah seperti ini ya. Biasanya dibuat 2-5% kemiringannya, dan air dan kotoran akan bergerak menuju ke bagian titik terendah teman-teman. Jadi ke tengah sini. Jadi di tengah ini terdapat lubang drain yang menampung kotoran. Dan untuk cara kerjanya juga sangat mudah. Jadi untuk nantinya pipa kontrol yang terhubung di central drain itu kita cabut. Jadi di sini ada sebuah kotak untuk penampungan central drain, tempat di mana kita akan menyimpan sebuah pipa kontrol. Nah, di sini ada pipa kontrolnya yang berkapasitas 3 inch. Jadi untuk kolam 2 meter kali 2 meter ini saya menggunakan pipa berkapasitas 3 inch. Jadi teman-teman mau bikin 2,5 boleh. Jadi ketika ada pertanyaan, boleh nggak kita menggunakan pipa 2,5 in? Boleh, nggak apa-apa. Asalkan jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil nanti akan terjadi mampet. Dan di sini kita buat kotaknya, kemudian untuk kotaknya ini berkapasitas sekitar 50 cm. Dan untuk kedalaman dari kotak ini jauh lebih dalam daripada dasar kolam utamanya, yaitu sekitar 45 atau sampai 35 cm. Dan kemiringan dari penempatan pipa pembuangannya ini yaitu sekitar 2-5%. Jadi sekitar 2 cm atau 5 cm. Untuk pipa kontrolnya sesuaikan dengan ketinggian air kolam agar tidak terjadi overflow yang tidak diinginkan. Jadi umumnya disesuaikan dengan ketinggian pipa outlet pembuangan. Nah, nanti untuk ketinggian pipa outletnya ini sama rata dengan ketinggian air yang ada di kolam utama. Jadi ketika ada pertanyaan, Bang, ini bakal luber dong kalau misalnya nanti diisi air. Kalau misalnya pipanya terlalu pendek atau terlalu rendah, otomatis air yang ada di kolam utama itu akan menyesuaikan dengan pipa kontrolnya teman-teman. Jadi jangan khawatir, ketika pipa kontrolnya ini sama rata dengan air atau permukaan air di kolam, maka air tidak akan terbuang sia-sia. Nah, yang pasti untuk penempatan pipa outletnya ini atau pipa kontrolnya ini harus tinggi. Jadi kita bisa sesuaikan di sini. Kalau misalnya kita mau tinggi, ya kita tinggikan saja pipa outletnya atau pipa kontrolnya. Kalau mau rendah, ya kita rendahkan saja pipa ini. Jadi air yang ada di kolam itu akan menyesuaikan dengan pipa kontrol yang akan kita pasang, seperti itu. Kemudian penjelasan untuk bagian dasar kolamnya seperti ini.
Nah, kita pastikan untuk kotaknya, untuk kotak di bagian penghubung untuk central drain-nya itu jauh lebih rendah daripada dasar kolam utamanya. Di sini adalah kotak di mana kotoran akan tertampung, yang di sini ini disebut dengan central drain. Nanti kotoran atau lumpur akan mengendap di sini, yang pastinya kita nanti akan hisap kotorannya lewat pipa kontrol ini yang ada di sini. Nah, untuk pemasangan pipanya seperti ini. Untuk pipanya boleh dipasang 2,5 in atau 3 inch yang nantinya akan langsung terbuang ke titik akhir pembuangan, yaitu ke parit atau ke got. Kita anggap gambar ini sudah selesai, kita akan masuk ke gambar berikutnya. Nah, ini adalah kolam yang sudah kelihatan dasar kolamnya seperti ini nantinya. Jadi untuk pipa pembuangannya adalah pipa T ini. Jadi untuk pipa ini nggak perlu menggunakan pipa kontrol, yang penting kita menggunakan pipa kontrol itu di kanan dan kirinya. Jadi untuk kolam 1 dan kolam 2 seperti itu. Nah seperti ini. Jadi dibuat dasar kolamnya itu dibuat mengkerucut ke bagian tengah, teman-teman. Nanti kotoran akan masuk ke dalam kotak ini dan akan ditampung di central drain ini. Kotoran akan mudah masuk nanti ke bagian central drain dengan sistem gravitasi. Kemudian gambar berikutnya, ketika teman-teman bertanya, nanti ikannya ikut masuk dong Bang kalau misalnya kecil-kecil. Jadi begini teman-teman, di bagian tengah atau di bagian central drain-nya itu nanti kita akan pasang saringan seperti ini. Jadi untuk ikannya nanti tidak akan bisa masuk ke bagian central drain-nya ini, karena sudah ada pembatas atau saringan yang ada di bagian central drain ini. Nah, untuk saringan ini saya akan sertakan di video ini untuk produknya. Kalau teman-teman mau beli silahkan. Nah, ini ketika kita akan menguras atau membackwash kotoran yang ada di tengah ini, maka kita akan cabut saja pipa kontrol ini seperti ini, maka kotoran akan terbuang. Jangan terlalu lama untuk mencabut pipa yang ini, karena kalau terlalu lama nanti airnya juga akan habis, teman-teman. Jadi cukup hanya 10-15 detik saja kotoran sudah akan terbuang semuanya. Baru nanti kita tambah lagi air seperti itu. Baik, penjelasan saya paham ya teman-teman. Semoga bisa difahami. Semoga video ini bisa mereferensi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak udah support channel ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. See you next time. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.